Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 225 pengujian paternitas. Wajah Lin Yu tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melirik He Yanyan dengan cemberut. Tampaknya keluarga Paman He sangat tidak diinginkannya. Tapi dia berubah pikiran untuk berpikir lagi. Awalnya, bisnis keluarga dimaksudkan untuk dicadangkan untuk ketiga saudara laki-laki dan perempuan mereka. Sekarang ada saudara kedua ekstra yang keluar dari udara tipis. Tidak ada yang akan bahagia. Tidak heran mereka begitu memusuhi diri mereka sendiri. Meskipun Tuan Muda He Jinyu belum berbicara, matanya penuh jijik ketika dia menatapnya, tetapi He Jinki menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah dia tidak menyadari bahwa dialah yang memukulinya di bar hari itu. Chu Xilian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan melirik He Yanyan dengan dingin. Gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati itu berani melepaskan dirinya. Oke, Jiarong. Karena mereka tidak menyambut kita, kita tidak perlu tinggal di sini. Tidak peduli apakah kamu termasuk keluarga He, ayo pergi. Chu Xilian dengan dingin berteriak kepada Lin Yu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hei! Ketika He melihat bahwa Lin Yu hendak pergi, dia segera cemas dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu, tetapi He Zikin menarik tangannya kembali dan berbisik, Bu, mari kita biarkan orang pergi. Dia bukan cucumu. Tunggu. Pada saat ini, Pak Tua dia tiba-tiba berteriak karena marah. Keponakan Xilian Xian, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Chu Xilian dan Lin Yu berhenti ketika mereka mendengar ini dan berbalik dan menoleh. Ayah, apa yang kamu lakukan? He Zikin tiba-tiba menjadi cemas, mengerutkan kening dan berteriak pada ayahnya. Otot-otot di wajah Pak Tua He melonjak, dan dia berkata dengan wajah muram, apa? Sekarang bukan aku yang bertanggung jawab atas keluarga He. Bukankah tulang lamaku berbicara lagi? Saya tidak berani mengagumi. He Zikin segera berdiri, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, kamu akan selalu menjadi kepala keluarga He. Ayah, jangan salah paham, kakak tidak bermaksud begitu. He Ziheng juga dengan cepat mengatakan sesuatu yang baik kepada kakak. Dia tidak memperhatikan mereka lagi, menoleh dan menatap Chu Xilian dan berkata, keponakan Xilian Xian, dia adalah yang paling tabu dan tidak jelas ketika dia berbicara. Sekarang keluarga He memiliki keputusan akhir, tolong jelaskan apa yang baru saja Anda katakan dengan jelas. Mengapa orang yang meninggal 20 tahun yang lalu itu bukan cucuku? Dan mengapa dia menggantikan hantunya? Apa yang terjadi? Meskipun dia telah turun tahta selama bertahun-tahun, dia telah memupuk kekuatan dan keagungannya selama tahun-tahun dinas militernya. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia penuh dengan momentum dan membuat orang merasa sedikit kedinginan. Jelas dia sedang menanyai Chu Xilian dan membiarkan dia berbicara dengan jelas. Seluruh ruang perjamuan tiba-tiba sunyi, menunggu jawaban Chu Xilian dengan tenang. Kakek, tidak ada akhirnya, apakah kamu masih bisa makan makanan ini? He Yanyan tiba-tiba meraung tidak sabar, dan menamparkan sumpitnya di atas meja. Kakak, He Jinyu buru-buru mengulurkan tangannya dan melirik He Yanyan. Kakak tertua, yang berusia 30-an, seperti anak kecil. Zikin, begitukah caramu mendidik anakmu? Ucapnya dingin. Gadis bau, keluar dari sini. He Zikin langsung menunjuk He Yanyan dan berkata dengan marah. Keluar dari sini, aku belum ingin tinggal di sini dulu. He Yanyan segera mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika dia melewati Lin Yu, dia masih menatap Lin Yu dengan kejam, dan berkata dengan dingin, anjing. Lin Yu meremas tinjunya dengan berderit jika bukan karena acara khusus, dia pasti akan membuat He Yanyan membayar apa yang dia katakan. Keponakan Xilian Xian, tolong.
Dia tidak bisa duduk diam di kursi, dia berdiri dan perlahan mondar-mandir ke lorong tengah, memberi isyarat agar Chu Si terhubung. Chu Xilian melihat bahwa dia sangat serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gugup. Dia dan He Ziqin bisa jadi sombong, tapi dia tidak berani berbicara dengannya. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Paman, sebenarnya, aku juga kabar angin," bisikan, kredibilitas. "Tidak apa-apa, katakan saja, Pak Tua, meskipun saya agak bingung, tapi untungnya saya bisa membedakan benar dan salah." Pak Tua, dia berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. "Itu masalahnya, Anda juga tahu bahwa anak yang diselamatkan dari King Hai tahun itu belum diuji DNA. Tubuh dan pakaiannya sama seperti Tuan Muda kedua. Jadi beberapa orang berspekulasi bahwa Tuan Muda kedua mungkin belum meninggal." Chu Xilian jujur, menjawab dengan jujur. Ya, penampilan dan kulit anak itu memang tidak seperti dulu, dan mungkin kebetulan bajunya sama, tapi gelang perak di tangan anak itu memang milik kita, cucuku. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia tiba-tiba memberi, dan ada sedikit tersedak dalam nadanya, dan kenangan menyakitkan di masa lalu muncul kembali di depannya. Dia menekan mulutnya dengan erat, menahan rasa sakit di hatinya dan melanjutkan, "Ini aku ketika cucu saya berumur 1 tahun. Saya meminta perajin perak terbaik di Beijing untuk memolesnya. Itu masalahnya." Chu Xilian buru-buru berkata, "Tidak apa-apa jika anak ini adalah Tuan Muda kedua, tapi bagaimana jika anak ini bukan Tuan Muda kedua?" Dia memakai gelang Tuan Muda kedua di tangannya. "Gelang? Bagaimana itu bisa berjalan pada anak ini?" Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ucapan Chu Xilian jelas berarti bahwa seseorang dengan sengaja melepas gelang dari Tuan Muda kedua dan menaruhnya pada bocah hantu yang sudah mati. Dikatakan juga bahwa orang ini dengan sengaja ingin keluarga He memikirkan Tuan Muda kedua sudah mati. "Saya mengerti apa yang Anda maksud." Orang tua dia mengerucutkan mulutnya dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata, "Tapi siapa pria yang melakukannya? Mengapa dia melakukan ini?" "Tuan, saya tidak tahu ini lagi, saya khawatir Anda harus mencari tahu," kata Chu Xilian sambil tersenyum, bahkan jika dia bisa menebak sesuatu, dia tidak berani mengatakannya dengan gegabah, lagi pula, tidak ada bukti. "Ayah, menurutku, hal-hal ini hanya omong kosong yang dibuat oleh kemalasan dan kebosanan beberapa orang. Jika kamu tidak percaya, siapa yang akan melakukan hal tanpa pamrih seperti itu?" He Ziqin menundukkan kepalanya dengan hormat. "Siapa yang berani memindahkan orang dari keluargaku?" "Kakak masuk akal, ayah, dengarkan saja hal semacam ini, jangan menganggapnya serius." He Ziheng juga buru-buru setuju, berbalik dan menatap Lin Yu. "Selanjutnya, bahkan jika anak yang meninggal itu bukan Jin Rong, tidak pasti pemuda ini adalah Jin Rong. Sulit untuk dikatakan, bukankah ini tes DNA?" Chu Yunxi memberi saran. "Tapi kakak kedua tidak ada di ibu kota." He Ziheng berkata kepada ayahnya, "Kenapa kamu tidak membiarkan dia dan adik kedua?" "Omong kosong, aku ingin menilai apakah dia dari keluarga He kita, bukan apakah dia dari keluarga Xiao." He Ziqin memotongnya dengan suara yang dalam. "Kakak, apa maksudmu? Apa maksudmu aku minta maaf karena malu?" Ketika Xiao Manru mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi marah, dan dia berdiri dan berteriak pada He Ziqin. "Saudaraku, aku tidak tahu siapa kamu." He Ziqin menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku takut. Aku takut aku minta maaf padamu. Suamiku sendiri, aku tahu dia bukan orang seperti itu," kata Xiao Manru dengan tegas. Setelah bertahun-tahun menikah, dia dan He Zizhen selalu sangat penuh kasih sayang, dan He Zizhen tidak pernah memandang wanita lain. Faktanya, setelah putra mereka meninggal, dia tidak pernah ingin memiliki anak kedua, karena dia benar-benar tidak bisa melewati penghalang psikologis,
tetapi He Zizhen tetap menuruti keinginannya, dan mengurus masalah itu sendirian dengan lelaki tua dan perempuan tua itu. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Xiao Manru adalah ibu He Jiarong, dia tidak bisa membantu tetapi melihat wajahnya dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa dia memiliki wajah yang bagus, matanya cerah dan jernih, dan ada rasa ketekunan di antara alisnya. Kemungkinan besar dia berasal dari latar belakang militer. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah He Jiarong adalah daging dan darah Xiao Manru dan He Zizhen. Keduanya sangat bertekad dan kuat. Bagaimana bisa Brother Jiarong, mereka menjadi sia-sia. Kamu bisa membiarkan kakek dia melakukannya, itu hanya sedikit lebih rumit. Chu Yunxi menjelaskan. Oke, kalau begitu aku akan datang, meskipun aku tidak bisa 100% yakin, tapi jika itu cucuku, selalu ada hubungan darah tertentu. Dia mengangguk dan setuju. Hati Nyonya He jatuh kembali ketika dia mendengar ini, dan dia memandang Lin Yu dengan puas. Dia memiliki firasat kuat bahwa anak di depannya adalah cucunya. Oke, karena ayah bilang begitu, ayo kita ke rumah sakit sore ini. Ayo kita mulai rapat sekarang. Melihat pendapat ayahnya sudah diputuskan, He Ziqin tidak banyak bicara. Mau makan apa lagi? Pergilah sekarang. Aku tidak ingin ulang tahun, aku ingin cucu. Kata Bu dia dengan cemas sambil menepuk meja. He Ziqin dan He Ziheng tidak punya pilihan selain bernegosiasi satu sama lain, dan akhirnya memutuskan bahwa He Ziqin tetap tinggal untuk menjamu para tamu, dan He Ziheng menemani Tuan He, Lin Yu, Chu Xilian dan lainnya ke rumah sakit untuk identifikasi pribadi. Dengan hubungan He Ziheng, dia segera menemukan institusi medis terkenal di Beijing. Dokter mengambil sampel darah, folikel rambut, dan usapan mulut dari Ten He dan Lin Yu, dan meminta mereka untuk kembali dan menunggu dengan sabar. Hasilnya akan tersedia dalam 24 jam. Faktanya, organisasi mereka dapat membuahkan hasil paling cepat dalam waktu 8 jam, tetapi karena status keluarga He, mereka tidak berani mengambil risiko dan memilih untuk melaporkan hasil 24 jam sehari, yang lebih aman. Dokter, ingatlah, bagaimanapun juga, Anda tidak boleh membuat kesalahan, jika tidak saya akan bertanya kepada Anda. Sebelum dia pergi, He Ziheng sangat khawatir dan memperingatkan bahwa hal semacam ini tidak dapat mentolerir kesalahan sekecil apapun. Bagaimanapun, hasil ini telah mengubah nasib Lin Yu dan generasi berikutnya dari keluarga He. Setelah keluar dari institusi medis, He Ziheng menyimpan informasi kontak Lin Yu, dan kemudian dia membawa pergi He. Chu Xilian mengirim Lin Yu kembali ke hotel dan tersenyum padanya. Jangan stres. Hasilnya harus seperti yang diharapkan. Ketika hasilnya keluar, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Dia telah memberitahu Yin Zhan dan memintanya untuk menyampaikan hasilnya sesegera mungkin. Setelah Lin Yu kembali ke hotel, dia masih belum pulih dari tempat kejadian sekarang. Nenek yang penuh kasih, kakek yang agung, ibu yang teguh, paman yang jahat, paman ketiga yang acuh tak acuh, dan saudara perempuan dan laki-laki yang bermusuhan, tiba-tiba begitu banyak orang mencurahkan ke dalam hidupnya, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit lelah, dan merasakan waktu yang paling nyaman dan santai ketika dia berada di rumah kecil keluarga Jiang meskipun rumahnya kecil, namun sangat hangat. Dia menghela nafas ringan, merasa sedikit rindu, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan. Hei, apakah kamu masih tahu untuk meneleponku? Kupikir kamu akan melupakanku ketika kamu tiba di ibu kota. Jiang Yan berkata dengan dingin, dengan sedikit amarah. Saudari Yan, aku sangat merindukanmu. Lin Yu kelelahan dengan nada suaranya. Jiang Yan tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian nadanya lembut, dan dia berbisik, aku juga merindukanmu, jangan khawatir, aku akan segera lewat. Lin Yu berbaring di tempat tidur dan memberitahu Jiang Yan apa yang terjadi hari ini. Jiang Yan di ujung telepon terdiam sesaat, dan berkata dengan lembut,
sepertinya kamu adalah sebagian besar dari darah daging keluarga He. Lalu maukah kamu tidak menginginkanku? Tidak menginginkanmu. Kenapa? Lin Yu tidak bisa menahan senyumnya. Kamu menjadi anggota keluarga He, dan kamu akan berkembang. Ketika kamu dikelilingi oleh wanita cantik, kamu tidak boleh meremehkanku. Jiang Yan mendengus dan berkata dengan getir. Hei, jangan katakan itu, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Jika kamu ingin mengatakan ini, itu sangat mungkin. Lin Yu tersenyum. Aku tahu itu, kamu. Nada suara Jiang Yan tiba-tiba meredup saat dia berbicara, bahkan, dia tahu bahwa Lin Yu sedang bercanda dengannya, tapi dia masih merasa sedih di dalam hatinya. Masa depan yang membuatnya ketakutan sepanjang waktu akhirnya datang. Jika Lin Yu benar-benar milik keluarga He, bahkan jika Lin Yu mengakuinya sebagai istri, keluarga He mengakuinya sebagai cucu menantu perempuan, itu belum tentu benar. Saudari Yan. Lin Yu sepertinya merasakan keanehan Jiang Yan, hatinya tiba-tiba menjadi sangat lembut, dan dia berbisik pelan, jangan khawatir, dimanapun Anda berada, orang yang paling saya sayangi akan selalu menjadi kamu, tidak peduli seberapa terkenalnya keluarga He, tidak peduli seberapa tinggi statusmu, hanya ada setetes air di lautan dibandingkan denganmu. Pengujian paternitas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.